Halo teman-teman pecinta cerita Swallowed Star. Sebelum mulai, ayo klik subscribe dulu. Kalau enggak, nanti Luofeng sedih dan Babata mogok bicara. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan update cerita seru berikutnya. Dan kasih like ya, karena menerjemahkan cerita biar gampang dipahami itu lebih susah daripada bikin Babata nurut. Oke, udah siap? Yuk, kita lanjut ke petualangan Luofeng. Bab 782, 100 tahun. Luofeng duduk di kapalnya dan terbang di atas pulau kabut. Ia baru saja memaksa Yang Abadi QC untuk menghancurkan diri. Namun, hal itu membuat Luofeng menyadari bahwa ia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Jenderal Abadi tingkat puncak secara bersih. Ia jauh lebih lemah dari yang ia kira. Berlatih, aku harus menguatkan diriku. Aku akan berlatih dulu di Pulau Kabut, dan ketika aku yang terkuat di sini, aku akan menuju benua utama. Luofeng memutuskan. Babata, pegunungan itu. Luofeng menyimpan kapalnya dan menyelinap sendirian ke dalam pegunungan. Ada sebuah gua besar di dalamnya yang sepertinya sudah lama tidak dihuni. Beberapa tim besar mungkin telah menggunakannya sejak lama. Mulai hari ini akan menjadi markasku. Luofeng mengangkat tangannya. Tumbuhan pemakan bintang, tutupi setiap lubang dan goa di gunung ini kecuali milikku. Tumbuhan pemakan bintang emas itu segera mendarat di dalam goa dan mengikuti perintahnya, membengkak hingga ukuran raksasa. Perlu diketahui bahwa tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk tumbuh hingga seukuran matahari. Oleh karena itu, mengisi seluruh goa ini terlalu mudah. Daun-daun yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan seluruh goa menjadi lautan daun. Perlindungan berlapis-lapis. Perangkat pemindahnya memiliki diameter 1 miliar kilometer. Ia juga memiliki area pemindaian super 10.000 kilometer. Perangkat Luofeng adalah salah satu perangkat high-end. Ia dapat menjaga area besar dan area khusus secara bersamaan. Tentu saja, area kecilnya lebih canggih. Selain itu, ada juga perlindungan dari tumbuhan pemakan bintang. Setidaknya saat aku berlatih, aku tidak ingin diserang. Perangkat pemindai bagaimanapun juga hanyalah perangkat, akan ada kesalahan. Tapi, dengan tumbuhan pemakan bintang, itu akan jauh lebih aman. Luofeng segera mendirikan markas. Ini akan menjadi tempat ia tinggal untuk waktu yang lama. Program latihannya pun dimulai. Menurut pengalaman bertahan hidup yang ia temukan dari jaringan alam semesta virtual, bersama dengan pengalamannya sendiri, Luofeng memiliki aturannya sendiri mengenai pelatihan dan kelangsungan hidupnya dalam perang wilayah luar. Setelah setiap perburuan dan pertempuran, ia akan kembali untuk merenung selama 10 hari hingga setengah bulan jika singkat, yang terlama memakan waktu 3 hingga 5 bulan. Perlu diketahui bahwa Yang Abadi kebanyakan bergerak berdua atau bahkan bertiga. Namun Luofeng berburu sendirian. Hanya menggunakan persenjataan dewa binatang sangat melelahkan. Oleh karena itu, ia sesekali dikepung dan harus melepaskan blade work-nya untuk bertempur. Kekuatan Luofeng menggunakan persenjataan dewa binatang hanya sekitar tingkat pejabat rendah. Tapi yang utama adalah dasar energi dunia penguasa sektor puncak. Secara akurat, itu hanya sedikit lebih kuat dari Jenderal Abadi Puncak. Namun dalam pertarungan jarak dekat, ia memiliki kekuatan tingkat pejabat tinggi. Karena ia bisa menggunakan zirah prajurit yang memperkuat kekuatannya hingga 1000 kali penguasa sektor, pondasinya jauh lebih kuat. Ditambah kehadiran dewa binatang yang mendekati tingkat kaisar, blade work-nya secara alami memiliki kekuatan setara dengan pejabat tingkat tinggi. Saat ia menggunakan blade work-nya, prajurit ras lain segera akan mulai melarikan diri. Bahkan jika Luofeng menggunakan tumbuhan pemakan bintangnya, ia biasanya hanya bisa menangkap dan membunuh satu. Waktu berlalu, setiap prajurit yang bertahan dalam perang wilayah luar biasanya sudah ada selama 1000 hingga puluhan ribu tahun. Dalam sekejap mata, 100 tahun telah berlalu sejak Luofeng datang ke Pulau Kabut. 100 tahun. Luofeng telah berburu 100 kali. Ketika ia pertama kali memulai, ia hanya mengandalkan tumbuhan pemakan bintang ketika ia tidak bisa berhasil sendirian membunuh musuhnya. Ia telah membunuh beberapa yang abadi saat itu. Namun perlahan-lahan reputasinya menyebar dan para prajurit kuat di Pulau Kabut membagikan informasi tentang dirinya. Mereka semua tahu bahwa penguasa sektor manusia dengan tumbuhan pemakan bintang abadi. Manusia tercela, benar-benar mengandalkan tumbuhan pemakan bintang. Dia benar-benar punya tumbuhan abadi. Bajingan, bahkan seniorku yang abadi tingkat pejabat tidak punya tumbuhan abadi. Sebelah pejabat lainnya tidak pernah memiliki tumbuhan sebelumnya. Tumbuhan itu terlalu sulit dihadapi.
Dengan daun yang tak terhitung jumlahnya, saat mereka melelit dan menelan, tidak ada tempat untuk melarikan diri, itu lebih buruk daripada berurusan dengan yang abadi tingkat pejabat. Dulunya, yang abadi di Pulau Kabut akan bergerak berdua atau bahkan bertiga, namun dengan berita bahwa penguasa sektor pemakan bintang menyebar, ia bahkan diakui oleh 12 pejabat Pulau Kabut. Mereka semua menganggapnya sebagai makhluk terkuat ke-13. Oleh karena itu, banyak yang abadi di Pulau Kabut mulai membentuk aliansi. Mereka bergerak dalam 2 tim dengan 4 hingga 5 yang abadi dalam 1 tim atau bahkan 6 hingga 7 sekaligus. Dengan begitu, bahkan jika mereka bertemu Luo Feng, mereka memiliki kekuatan untuk menekannya. Saat ia melepaskan tumbuhan pemakan bintang atau blade work-nya, mereka semua bisa memilih untuk mengorbankan 5% dari tubuh abadinya untuk menghancurkan tumbuhan itu dan mengguncangkan kekuatan ikatan proyeksi dunianya sebelum lari. Oleh karena itu, akumulasi poin Luo Feng perlahan-lahan menurun. Ia mengelah di saat itu. Para yang abadi, tidak ada di antara mereka yang bodoh. Tanpa tumbuhan abadi sebelumnya, mereka semua bergerak berdua atau bertiga. Namun sekarang dengan kemunculanku di sini, mereka segera menjadi 4 hingga 5, bahkan 6 hingga 7 bergerak bersama. Dan ketika mereka menyadari keadaan memburuk, mereka menghancurkan 5% dari energi abadi mereka untuk melarikan diri bersama, semua mempertahankan kecepatan mendekati cahaya. Aku bahkan tidak bisa menyusul. Itu membuat aku sangat sulit membuluh yang abadi. Untungnya, tujuanku saat ini adalah melatih diriku. Poin kontribusi adalah yang kedua. Semakin banyak yang abadi, semakin baik untuk melatih diriku. Setiap pertempuran adalah pengalaman pelatihan hidup atau mati. Ras lain akan dengan mudah kehilangan nyawa jika mereka ceroboh, oleh karena itu mereka akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka, membuat Luo Feng mendapatkan lebih banyak dari setiap pertempuran. Tentu saja, selama 100 tahun ini, Luo Feng juga menghadapi bahaya. Ada 3 kali sejauh ini ia menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Dari 2 kali itu, ia dikepung saat mengejar yang abadi. Sebenarnya, walaupun itu jebakan dari para yang abadi itu, Luo Feng juga sudah menemukannya sejak lama. Namun, untuk melatih dirinya, ia tetap memilih untuk menerobos langsung masuk. Pembunuhan gila seperti itu, menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan hidup, memberikannya keuntungan tambahan. Meskipun 2 kali itu berbahaya, tubuh buminya tetap selamat. Namun yang ketiga kali ini yang paling berbahaya dalam 100 tahun ini. Saat itu, Luo Feng telah mengunci tim yang memiliki 4 yang abadi. Luo Feng tidak menganggap mereka sebagai tantangan dan menyelinap masuk, tiba-tiba menyerang dan menghancurkan kapal hidup. Pertempuran dimulai seketika. Sejumlah besar penguasa sektor, penguasa domain, dan tingkat alam semesta melarikan diri ke segala arah. Luo Feng memulai pertempuran gila-gilaan dengan keempat yang abadi itu. Saat inilah, salah satu penguasa sektor yang melarikan diri tiba-tiba memiliki sarang induk klan serangga yang besar muncul di sampingnya. Sekelompok prajurit serangga puncak penguasa sektor menemani sarang itu dengan total 300.000 prajurit penguasa sektor puncak. Hanya satu serangan gabungan menyebabkan tubuhnya tidak bisa melarikan diri. Ia bahkan menyerah untuk menggunakan tumbuhan pemakan bintang. Ia tidak ingin tumbuhan itu terbunuh oleh ledakan. Saat itu, ia melakukan satu hal. Ia meraih perisai emas setinggi 2 meter dan lebar 1 meter untuk menangkis serangan. Grobor. Serangan gabungan dari 300.000 prajurit serangga puncak penguasa sektor yang memiliki kekuatan untuk melukai parah yang abadi tingkat kaisar, bahkan tidak membunuh satu manusia pun. Dia ternyata tidak mati. Cepat lari. Perintah Ratu Klan Serangga. Lari. Luo Feng juga melakukannya. Bahkan jika ia bisa menang jika ia terus bertarung melawan Ratu, biayanya tidak akan kecil. Selain insiden dengan Ratu Klan Serangga, waktu-waktu lain baik-baik saja. Sebenarnya, yang abadi akan beradaptasi sesuai dengan situasi dalam perang wilayah luar. Jika sangat berbahaya, mereka akan bekerja sama. Jika cukup aman, mereka bisa menjelajah sendirian. Secara keseluruhan, tingkat bahaya yang dihadapi Luo Feng cukup normal. Satu insiden sangat berbahaya dalam 100 tahun tidak akan mudah untuk bertahan puluhan ribu tahun. Di area lain dari pegunungan di mana Luo Feng memiliki markasnya, terdapat 3 pria dan wanita berbadan manusia berkepala binatang duduk di kursi aloe. Jelas ini adalah boneka ras mamut. Bachia sudah mati. Itu penguasa sektor pemakan bintang itu. Bagaimana keberuntungan kita bisa seburuk ini? Selama 60 tahun ini kita sudah bertemu dengannya 3 kali. Itu benar-benar tidak beruntung. Selama 3 kali ini, 2 kali pertama kita berhasil selamat, namun yang ketiga kalinya ia menyingkirkan Bachia. Peningkatan penguasa sektor pemakan bintang itu terlalu cepat. Ia jauh lebih kuat dari 2 kali pertama. Yang ini cepat sekali.
Jika kita bertemu dengannya lagi, aku takut mereka ketiga iblis terdiam, suasana di dalam istana sangat suram. Ada 13 makhluk terpengaruh di Pulau Kabut, 12 iblis tingkat pejabat dan satu penguasa sektor pemakan bintang. Mereka punya pepatah, mereka lebih baik menghadapi pejabat daripada penguasa sektor pemakan bintang. Namun mereka bertemu dengannya 3 kali dalam 60 tahun, itu benar-benar tidak beruntung. Di bagian lain pegunungan ini, terdapat tempat pelatihan Luofeng. Haha, efek dari 1200 tahun pelajaranku di kota kacauan purba semakin berkembang pesat dari pertarungan dan pembunuhan. Luofeng keluar dari istananya dan meregangkan diri sambil mengusap daun pemakan bintang yang terbentang. Tersenyum, iblis mamatku, markasmu hanya 120 juta kilometer dari sini. Itu selalu dalam pengawasanku. Aku sudah sangat berbaik hati hanya menyerahmu 3 kali dalam 60 tahun. Akhirnya selesai juga bab ini. Jujur aja, nerjemahin cerita panjang ini ke bahasa Indonesia yang gampang dipahami itu ngos-ngosan banget. Kalian pasti tahu kan, rasanya baca terjemahan Inggris yang kadang bikin kening berkerut? Nah, makanya aku buatin versi yang lebih enak dan jelas biar nggak pusing. Jadi, bantu aku tetap semangat ya. Caranya gampang kok. Klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Kalau nggak, aku bakal malas terjemahin lagi. Tapi cuma sebentar sih. Dukungan kalian itu benar-benar berarti banget. Biar aku nggak ketiduran di depan layar pas nerjemahin bab selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi di petualangan Luofeng berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya.